Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video ini, kita akan membahas cara mengerjakan jurnal pembelajaran sertifikasi pendidik secara lengkap, mulai dari memilih jurnal, membaca petunjuk, mengunggah file PDF, mengisi judul dan deskripsi, menulis refleksi, sampai memahami status validasi. Panduan ini penting agar jurnal yang Bapak dan Ibu unggah dapat terbaca dengan baik oleh sistem, sesuai ketentuan, dan memiliki peluang lebih besar untuk lolos validasi. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu mengikuti setiap langkahnya dengan cermat, karena jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat langsung diubah atau diganti, kecuali jika hasil validasinya dinyatakan perlu perbaikan. Sebelum mulai mengerjakan jurnal, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan refleksi yang ditulis memenuhi minimal 300 kata. Refleksi ini menjadi bagian penting karena menunjukkan pemahaman dan pengalaman Bapak dan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Kedua, jurnal tidak boleh mengandung unsur plagiasi. Artinya, tulisan harus dibuat dengan kata-kata sendiri, berdasarkan pengalaman nyata, bukan hasil menyalin dari orang lain. Ketiga, sangat disarankan membuat jurnal menggunakan Microsoft Word, Google Docs, atau aplikasi pengolah kata lainnya, kemudian disimpan dalam format PDF. Keempat, hindari terlalu banyak unsur visual seperti desain Canva yang terlalu ramai, karena hal tersebut dapat membuat dokumen sulit terbaca oleh sistem. Dan yang terakhir, pastikan file yang diunggah berformat PDF sesuai ketentuan. Langkah pertama adalah memilih jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan. Pada halaman jurnal pembelajaran, Bapak dan Ibu akan melihat topik yang tersedia. Contohnya adalah topik menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Untuk memilihnya, klik tombol pilih pada topik tersebut. Setelah dipilih, statusnya akan berubah menjadi dipilih. Kemudian tekan tombol selanjutnya untuk masuk ke tahap berikutnya. Biasanya, menu jurnal dapat dikerjakan setelah modul selesai dipelajari dan post-test sudah dikerjakan. Jadi, apabila tombol jurnal belum muncul, pastikan semua modul dan post-test pada bagian tersebut sudah diselesaikan terlebih dahulu. Setelah memilih jurnal, Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman petunjuk pengerjaan. Pada tahap ini, jangan langsung terburu-buru menekan tombol mulai. Bacalah terlebih dahulu instruksi yang tersedia. Di bagian lakukan jurnal pembelajaran, Bapak dan Ibu diminta untuk menyampaikan pemahaman tentang topik merdeka belajar kepada sasaran yang dianggap perlu memahami konsep tersebut. Selain itu, proses penyampaian juga perlu didokumentasikan. Bapak dan Ibu juga diminta untuk mengumpulkan testimoni atau umpan balik dari sasaran jurnal pembelajaran. Setelah memahami instruksi tersebut, lanjutkan ke bagian lengkapi lembar jurnal pembelajaran. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu harus mengunggah dokumen aksi nyata, mengisi deskripsi, dan menuliskan refleksi. Jika semua petunjuk sudah dipahami, silakan klik tombol mulai. Pada tahap berikutnya, Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman lembar jurnal pembelajaran. Di halaman ini, siapkan terlebih dahulu dokumen jurnal yang akan diunggah. Pastikan dokumen sudah lengkap, terdapat laporan umpan balik, dan file sudah disimpan dalam format PDF. Ukuran file juga perlu diperhatikan. Sesuai ketentuan, file PDF maksimal berukuran 10 megabit. Setelah file siap, klik bagian pilih file, lalu unggah dokumen jurnal pembelajaran. Berikutnya, isi bagian judul jurnal pembelajaran. Gunakan judul yang jelas dan sesuai kegiatan. Misalnya, jurnal pembelajaran menyebarkan pemahaman merdeka belajar kepada rekan guru. Kemudian isi bagian deskripsi secara singkat. Deskripsi dapat berisi penjelasan kegiatan yang dilakukan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, dan inti dari penyampaian pemahaman yang dilakukan. Bagian refleksi merupakan salah satu bagian paling penting dalam jurnal pembelajaran. Pada kolom refleksi, Bapak dan Ibu diminta menjawab pertanyaan. Apa pembelajaran yang didapatkan saat melakukan jurnal pembelajaran? Tuliskan refleksi berdasarkan pengalaman nyata. Ceritakan apa yang dipelajari, apa tantangan yang dihadapi, bagaimana respons sasaran, serta perubahan pemahaman yang terjadi setelah kegiatan dilakukan. Usahakan refleksi ditulis secara runtut, jelas, dan menggunakan bahasa sendiri. Jangan menyalin tulisan orang lain, karena hal tersebut dapat menyebabkan jurnal gagal validasi. Ingat, refleksi harus memenuhi minimal 300 kata. Jadi, jangan hanya menulis 1 atau 2 paragraf pendek. Buatlah refleksi yang cukup lengkap,
tetapi tetap fokus pada pengalaman pembelajaran. Setelah refleksi selesai, centang pernyataan bahwa jurnal merupakan karya pribadi dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Centang juga pernyataan bahwa umpan balik sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dalam dokumen. Sebelum menekan tombol kumpulkan, periksa kembali seluruh isian dan dokumen yang sudah diunggah. Pastikan file PDF sudah benar. Pastikan judul sesuai. Pastikan deskripsi sudah terisi. Dan pastikan refleksi sudah lengkap, orisinal, serta memenuhi minimal 300 kata. Hal ini penting karena jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat langsung diubah atau diganti. Unggah ulang hanya bisa dilakukan apabila hasil validasi menyatakan jurnal perlu diperbaiki atau gagal validasi. Jadi, jangan terburu-buru. Bila masih ragu, Bapak dan Ibu dapat menekan tombol simpan terlebih dahulu sebagai draft. Namun, jika semua sudah benar dan yakin, silakan klik tombol kumpulkan. Setelah itu, akan muncul halaman konfirmasi. Baca kembali peringatannya, lalu klik kumpulkan untuk mengirim jurnal ke sistem. Setelah jurnal dikirim, Bapak dan Ibu perlu memahami beberapa status yang muncul di ruang GTK. Status pertama adalah kerjakan jurnal pembelajaran. Status ini muncul jika semua modul telah selesai dipelajari dan post-test sudah dikerjakan. Menu ini digunakan untuk mulai mengunggah jurnal sesuai panduan. Status kedua adalah perbaiki jurnal pembelajaran. Status ini muncul apabila jurnal yang sudah diunggah tidak lolos validasi. Jika status ini muncul, Bapak dan Ibu tidak perlu panik. Bacalah catatan atau saran perbaikan yang tersedia. Setelah itu, perbaiki jurnal sesuai arahan, lalu unggah kembali dokumen yang sudah diperbaiki dalam format PDF. Memahami status ini penting agar Bapak dan Ibu tahu langkah apa yang harus dilakukan setelah jurnal dikirim. Setelah jurnal berhasil diunggah atau dikumpulkan, status pada aplikasi akan berubah menjadi menunggu hasil validasi. Status ini menandakan bahwa jurnal sudah masuk ke sistem dan sedang diperiksa. Hasil validasi biasanya akan keluar maksimal 3 hari setelah jurnal diunggah atau dikumpulkan. Selama menunggu, pastikan Bapak dan Ibu tetap menyimpan dokumen asli jurnal, file PDF, serta bukti umpan balik. Dokumen tersebut akan berguna apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk perbaikan atau pengecekan ulang. Jadi, pada tahap ini, Bapak dan Ibu cukup memantau aplikasi secara berkala sampai hasil validasi muncul. Setelah proses validasi selesai, ada 2 kemungkinan hasil yang muncul. Pertama, jika jurnal dinyatakan lolos, maka status akan berubah menjadi selesai. Jika seluruh jurnal sudah berstatus selesai, tombol buka aplikasi pendaftaran UKPPPG akan tersedia. Setelah mendaftar, Bapak dan Ibu juga dapat mengikuti tryout untuk latihan mengerjakan soal UKPPPG. Kemungkinan kedua, jurnal dinyatakan perlu perbaikan. Jika ini terjadi, baca terlebih dahulu saran perbaikan yang diberikan. Perbaiki jurnal atau refleksi sesuai catatan, lalu unggah kembali dalam format PDF. Kunci agar jurnal lolos validasi adalah mengikuti panduan, menulis refleksi minimal 300 kata, menggunakan bahasa sendiri, tidak melakukan plagiasi, dan memastikan dokumen PDF dapat terbaca oleh sistem. Demikian panduan cara mengerjakan jurnal pembelajaran sertifikasi pendidik. Semoga video ini membantu Bapak dan Ibu guru dalam menyelesaikan jurnal dengan lebih mudah, tertib, dan sesuai ketentuan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga proses sertifikasi pendidik Bapak dan Ibu berjalan lancar dan mendapatkan hasil terbaik.